Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri, kaifa halukum? Alhamdulillah, saya wa'afiyah, barakatuh wa'alaikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyah. As-sirah An-nabawiyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, nabi yang agung, nabi yang wajib kita cintai, yang kita rindukan dan kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Sosok yang paling layak dan bahkan wajib kita kenali dan kita pelajari sejarahnya, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita gunakan, yang kita baca masih dengan kitab Fiqhus Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan pada pertemuan terakhir atau sebelumnya kita masih dalam pembahasan atau dalam judul umum tentang masyarakat jahiliyah dan jejak-jejak peninggalan Al-Hanifiyah Samhah, yaitu ajaran Nabiullah Ibrahim yang masih tersisa di kalangan mereka. Dan pada pertemuan terakhir, pertemuan yang lalu, kita telah sama-sama membahas tentang dalil-dalil yang sangat kuat yang tidak bisa dinafikan, tidak tergoyahkan. Saking kuatnya dalil tersebut dan saking banyaknya dalil tersebut. Dalil tentang apa? Tentang bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang nabi. Dan pada pertemuan yang lalu pula kita telah sama-sama membahas, kita sama-sama mempelajari bahwa fakta-fakta tentang dalil-dalil yang sangat jelas, yang sangat kuat, yang tidak tergoyahkan tersebut, tidak mungkin kita menutup mata daripadanya, tidak mungkin kita menutup pemikiran kita, membelenggu akal kita daripada dalil-dalil tersebut. Tidak mungkin selama kita mencari kebenaran, selama kita mencari fakta yang sesungguhnya, selama kita mencari hakikat ilmiah. Apalagi jika fakta yang sangat kuat tersebut, dalil yang sangat kuat tersebut, hakikat ilmiah yang sudah jelas-jelas, betul-betul konkret, real, wadih di depan mata kita tersebut, kemudian kita sandingkan dengan hanya sekedar hipotesa, hanya sekedar andai-andai, hanya sekedar khayalan belaka, hanya sekedar mimpi belaka. Maka yang namanya khayalan, andai-andai, hipotesa seterusnya, ini tidak ada apa-apanya, nol dibandingkan dalil yang begitu pasti, yang begitu kuat, yang begitu nyata, yang begitu konkret, yang begitu banyak. Saking kuatnya tidak bisa tersentuh, digoyahkan sama sekali. Tentu ini ada kaitannya dengan beberapa pertemuan lalu yang kita bahas bahwa ada sebagian kelompok manusia yang dengan enteng, dengan mudahnya, dengan santainya melontarkan dua syubhat. Dan syubhat ini silahkan untuk dimurajaah kembali. Syubhat ini, yang dua ini, itu dibangun di atas dua faradhiyah, dua hipotesa. Dibangun di atas dua andai-andai. Dan andai-andai ini, yang pertama adalah Rasulullah bukan Nabi, dan ini sudah kita bantah, sudah kita jawab dengan dalil-dalil ilmiah, dan ini tidak ada nilainya apa-apa yang kita bahas saat ini, tidak ada nilainya jika disandingkan dengan fakta. Kemudian yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa apa yang diwarisi oleh bangsa Arab, masyarakat Arab jahiliyah, dari Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam,
itu hanya sekedar adat istiadat, kebiasaan, tradisi, hasil kreasi mereka sendiri, bukan warisan dari Nabiullah Ibrahim. Ini yang kedua, dan ini yang akan kita jawab betul-betul pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, yang kita akan bantah pada kesempatan kali ini. Walaupun yang belajar sejarah sedikit saja, tentunya ini sudah dengan mudah sekali untuk dibantah. Karena lagi-lagi ini bukan dalil, klaim ini bukan dalil, syubhat ini bukan dalil. Syubhat itu seakan-akan oh iya, tapi ternyata ketika merenung sedikit saja akan terungkap kedustaannya. Jadi bagi yang belajar sejarah sedikit saja akan mengetahui kedustaan daripada syubhat yang mereka lontarkan. Yang mana syubhat tersebut dibangun di atas hipotesa, dibangun di atas andai-andai bahwa apa yang diwarisi oleh bangsa Arab, masyarakat Arab dari Nabiullah Ibrahim itu hanya adat istiadat yang mereka buat sendiri. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang sudah kita singgung tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada pencarian fakta bahwa apa yang ada di masyarakat Arab jahiliyah, sebagiannya tentunya ada yang mereka warisi, asli warisan dari Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina wassalam, atau dari agama yang dimana Nabiullah Ibrahim, yaitu Al-Hanifiyah As-Samhah. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa a'ada alaina min barakati amin, an qala kama annahu la yumkinuna an naghmid al-fikra 'an at-tarikh alladhi yanussu 'ala bina'i Ibrahim lil-Ka'bati al-musharrafati بأمر ووحي من الله جل جلاله وعن جملة ما تعاقب الأنبياء على الدعوة إليه من توحيد الله عز وجل والإيمان به وبالمغيبات المتعلقة أو الغيبيات المتعلقة بيوم الحشر والجزاء وما يتبعه من جنة ونار مما دلت عليه نصوص الكتب السماوية السابقة وصدقه التاريخ ووعته الدهور والأجيال لمجرد أن تسلم لنا فرضية أن ما نسميه بقايا عهد إبراهيم في العهد الجاهلي لم يكن إلا تقاليد لمجرد أن تسلم لنا فرضية أن ما نسميه بقايا عهد إبراهيم في العهد الجاهلي لم يكن إلا تقاليد ابتدعها الفكر العربي lam yakun illa taqalida ibtada'ahal fikrul arabi wa anna Muhammad alaihi salatu wassalam innama ja'al yutliha bitila'id din. Perhatikan, kita akan terjemahkan dan kita akan bahas. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Apa artinya, apa maksudnya dari teks nas yang kita baca tadi? Baik, sebagaimana tidak mungkin bagi kita untuk memejamkan mata kita, memejamkan pikiran kita, akal kita dari sejarah yang jelas-jelas menetapkan bahwa Nabiullah Ibrahim pernah membangun Ka'bah musyarrafah atas dasar perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fakta sejarah yang akan sulit untuk diingkari karena sejarah menetapkan itu. Karena sejarah betul-betul menetapkan itu. Bagaimana sejarah yang sudah sangat jelas, yang disepakati bahkan semua orang Arab, Jazirah Arab mengetahui itu, bahwasanya Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam atas dasar perintah dari Allah, wahyu dari Allah. Kemudian fakta ini kemudian mau kita buang begitu saja. Kemudian kita memejamkan mata dari fakta ini. Kemudian kita mau menutup dan membelenggu pikiran dan akal kita untuk tidak mencerna fakta ini. Oh, tidak mungkin. Bagaimana bisa kita hindari ini?
Bagaimana bisa kita buang fakta yang sudah sangat jelas ini? Baik. Wa an jumlati ma ta'aqaba al-anbiya wal da'wa ila min tauhid azza wa jalla wal imani bihi. Kemudian dari sebagian apa yang dibawa oleh para nabi dari dakwah, dalam dakwah mereka, atau yang disuruh oleh para nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, yang menyuruh kepada tauhid, dan iman tauhidillah, tauhid mengesahkan Allah, dan iman kepada Allah. Sedangkan ingat, Nabiullah Ibrahim itu julukannya apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi, putra-putranya pun juga nabi-nabi. Perhatikan. Putra-putranya pun adalah nabi. Kemudian setiap nabi yang datang semuanya menyuruh kepada agama tauhid, seperti agama yang dulu diserukan oleh Nabiullah Ibrahim. Kemudian nabi-nabi yang datang pun menyuruh kepada beriman kepada perkara-perkara yang gaib, yang berkaitan dengan hari kebangkitan, hari pembalasan, kemudian surga dan neraka. Yang itu betul-betul ditunjukkan, ditetapkan oleh kitab-kitab samawiyah, maksudnya kitab-kitab yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang datang setelah Nabiullah Ibrahim dan datang sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan itu dibenarkan sejarah. Satu, dibenarkan sejarah, kemudian wa wa'adhu duhur wal ajyal. Dan setiap masa, setiap generasi mengakui itu. Bayangkan, bagaimana dari setiap masa, setiap generasi mengakui itu semuanya, menetapkan itu sebagai sejarah. Kemudian di kitab-kitab yang lama, kitab-kitab yang mana para nabi diutus dengan kitab-kitab tersebut, nabi-nabi yang kami maksud, nabi setelah Nabiullah Ibrahim dan nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya menetapkan itu dan tidak ada yang mengingkari. Terus bagaimana kok semuanya ini kok akan kita ingkari, akan kita buang, akan kita kesampingkan? Ini tidak mungkin. Ini fakta yang sudah sangat-sangat jelas. Lihat, intinya begini. Apa yang terjadi di Jazirah Arab pada zaman jahiliyah, yang mereka yakini, tentu tidak semua, tapi yang jelas ada sisa-sisa jejak-jejak ajaran Nabiullah Ibrahim yang masih membekas dan masih dilaksanakan oleh sebagian orang yang hidup, orang Arab yang hidup di masa zaman atau di masa jahiliyah, di masa masyarakat jahiliyah. Itu ada, dan itu sangat jelas sesuai dengan fakta sejarah. Dan bahkan dari masa ke masa fakta itu semakin kuat, dari hari ke hari semakin kuat. Bahkan dari generasi ke generasi menguatkan fakta itu. Kemudian bagaimana kita akan menyampingkan fakta ini hanya karena ada hipotesa, ada andai-andai, hipotesa, andai-andai, ada khayalan, ada mimpi orang atau sekelompok manusia tertentu. Gak mungkin, itu tidak mungkin kita lakukan. Tidak mungkin kita bisa memejamkan mata dan pikiran kita. Tidak mungkin kita akan membelenggu akal kita untuk membuang fakta-fakta yang sudah sangat jelas ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Kemudian dengan enaknya mereka mengatakan Rasulullah itu datang hanya untuk seperti mewarnai saja. Dicat begitu, seperti bangunan yang sudah jadi kemudian diwarnai, dicat. Catnya atau pakaiannya adalah pakaian agama. Maksudnya apa? Seakan-akan agama Islam itu menurut pendapat mereka, orang yang tentunya tidak mengikuti manhajiyah ilmiah dan tidak menginginkan fakta yang sebenarnya, tidak menginginkan sampai kepada hakikat yang sebenarnya ini, seakan-akan Rasulullah itu tidak membawa apa-apa. Rasulullah hanya mengukuhkan apa yang ada di bangsa Arab dari mulai tradisi dan yang lainnya, kemudian menyebut apa yang dibawa oleh Rasulullah sebagai agama. Dan ini unik sekali. Pemikiran yang tentu jauh dari realita, jauh dari kebenaran. Tapi jangan heran, kenapa? Karena mereka memang sedang berandai-andai. Mereka sedang berandai-andai. Baik. Wa minal jadiri an ta'lama anna an-nas alladhina yatibu lahum an yazmu hadha az-za'ma la yasuquna bayna yaday za'mihim hadha wa la min khalfihi ay burhanin aw dalilin mahma kana naw'uhu inma huwa al-'arad al-mujarrad li hadha at-tasawwur wa bastuhu fi ibaratin mamtutatin mukarrarah laysa illa. Lihat. Dan yang layak
diketahui oleh kita bahwa sekelompok manusia, sekelompok orang yang dengan enteng dan mudah melempar syubhat-syubhat yang dibangun di atas dua hipotesa atau dua angan-angan atau dua andai-andai yang mereka miliki, yang ada dalam benak mereka, itu ketika menyebutkan syubhat-syubhatnya tidak memiliki satupun dalil, bahkan tidak menyebutkan satupun dalil. Tidak, nggak ada. Mereka hanya menjelaskan apa yang ada di benak mereka itu saja. Mana dalilnya, mana buktinya? Nol, tidak ada. Jadi ini orang lagi ngehayal, kemudian cerita tentang khayalannya. Cuman memaksakan orang lain agar percaya bahwa khayalan itu adalah nyata. Itu tidak beda dengan itu. Tapi Masya Allah, jika seandainya ini tidak di-counter, maka akan ada orang-orang yang kena fitnah akan syubhat ini. Apalagi orang yang malas, mengaku generasi contohnya milenial, tapi jauh daripada ilmu, kemudian ngambil ilmu dari sana sini dari tempat yang tidak jelas, kemudian mendengar syubhat ini bisa rontok keimanannya. Tapi kalau benar-benar mencari fakta, mencari kebenaran, kembali kepada sejarah, kembali kepada jalur yang benar, bagaimana jalur yang bisa menyampaikan kepada kebenaran yang diinginkan. Karena kebenaran itulah yang hakikatnya diinginkan oleh kita semuanya. Siapapun yang belajar sejarah dengan benar, maka akan selamat. Maka akan selamat dan akan tahu bahwa syubhat ini betul-betul sangat-sangat lemah karena dibangun di atas andai-andai, di atas hipotesa, di atas khayalan, di atas mimpi. Baik, berarti kita pastikan bahwa mereka menyebutkan, mengungkapkan, membawa, melemparkan syubhat-syubhat mereka, tapi mereka tidak memiliki dalil satupun. Ya, namanya syubhat itu bukan dalil. Syubhat tidak mungkin ada dalilnya. Tapi syubhat itu, perkara yang syubhat, akan dipoles sedemikian rupa sehingga dikira ini adalah dalil, ini adalah fakta ilmiah. Ya. Caranya bagaimana mengungkap ini? Mudah. Kembali saja pada jalur yang benar. Pengen tahu sejarah? Ya buka sejarah. Kan begitu. Ini kita berbicara tentang fakta sejarah. Baik, ayo kita kembali kepada sejarah. Yang benar, yang valid dan otentik. Ternyata sejarah mengatakan bahwa bangsa Arab betul-betul mewarisi keyakinan yang asli pada mulanya, yaitu bertauhid, mengagungkan Ka'bah, umrah, haji dan seterusnya, itu betul-betul diwarisi dari Nabiullah Ibrahim. Dan betul sejarah menyebutkan bahwa Nabiullah Ibrahim adalah orang pertama yang membangun Ka'bah. Kemudian Nabiullah Ibrahim menyuruh kepada tauhid. Kemudian nabi-nabi yang datang setelah Nabiullah Ibrahim menyuruh kepada tauhid pula, mengukuhkan dakwah Nabiullah Ibrahim pula. Dan Rasulullah pun juga mengukuhkan dakwah Nabiullah Ibrahim. Lihat, ini tidak bisa diingkari sama sekali. Ini tidak bisa diingkari. Ini dalil, ini bukti, ini fakta. Kalau mereka sebutkan coba, ente ngomong begitu itu, syubhat ente itu, mana buktinya? Apa jawabannya? Tidak ada dalil, tidak ada bukti, tidak ada fakta. Terus kalau gitu apa? Hanya khayalan belaka. Makanya kami katakan tadi, tidak beda gambaran mereka ini. Kalau kita analogikan, jadi mereka ini seperti orang yang lagi berkhayal, cerita tentang khayalannya dan memaksa orang lain percaya bahwa khayalannya adalah nyata. Ini itu saja sudah. Ketika ditanya, kamu kan berkhayal, itu jelas berkhayal, nggak ada bukti. Ini dalam dunia nyata nggak ada bukti. Yang penting seperti itu. Ini nggak beda mereka seperti itu. Baik. Jadi mereka ini sebetulnya hanya mengungkapkan, mengemukakan, hanya mengungkapkan apa yang ada di benak mereka. Dengan kata-kata yang diulang-ulang, kata-kata yang dipanjang lebarkan begitu, padahal intinya adalah mengungkapkan apa yang ada di benak mereka. Bukan mencari kebenaran. Bukan mencari fakta. Beda antara orang yang
istilah kitanya, mengungkapkan fakta, tentu ada bukti-buktinya. Buktinya ini adalah fakta, selesai. Dengan orang yang sedang bercerita tentang khayalannya, tentang hipotesanya, tentang andai-andainya, ketika ditanya buktinya apa, ya nggak punya bukti. Padahal dia mengklaim. Sedangkan kaidahnya in kunta naqilan, kalau kamu nukil fasihah, maka harus benar. Wa in kunta mudda'iyan fad-dalil. Kalau seandainya kamu mengaku-ngaku, mengklaim sesuatu, mana dalilnya? Sekarang mereka mengklaim tapi tidak punya dalil. Makanya disebut khayal, khayalan belaka. Baik. Wala'allaka tatlubu minni mithalan. Mungkin kamu meminta contoh kepadaku. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, musannif, ini selama ini kita membahas sebagian orang, mana contohnya? Nah, seakan-akan kita bertanya. Idzan fadunaka faqra kitab Bunyatul Fikr ad-Dini lil mustashrik al-Inglizi al-ma'ruf Jib. Fasatubsiru hina idzin mada ma taf'aluhu al-'asabiyyatu al-'umya bihaula'in nas tilka al-'asabiyyah al-'ajibah allati katsiran ma tahmilu sahibaha 'ala an yatajarrada hatta min muqawwiyat karamatihi wa an yatabalaha amama shawamikh al-adillah wal haqa'iq an-nasi'ah kay la yulzam bil khudu'i laha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat, Syekh mengatakan, mungkin kamu bertanya-tanya, mana contohnya Syekh? Contoh nyatanya mana? Yang mereka lakukan itu tidak lain dan tidak bukan hanya mengemukakan khayalan mereka, hanya mengemukakan hipotesa mereka, hanya mengemukakan angan-angan atau andai-andai mereka tanpa ada bukti satupun, nggak ada. Karena bukti tidak berpihak pada mereka, bukti bertentangan dengan mereka. Mana coba berikan contohnya, gitu. Berikan contohnya. Kata beliau, silakan baca kitab Bunya Al-Fikr Ad-Dini. Ini nama kitabnya. Lil mustashrik. Mustashrik itu orientalis ya, mempelajari budaya timur, peradaban timur, tapi bukan untuk ikut ke bagian timur, tidak, untuk mencari celahnya. Inglizi dari Inggris, al-ma'ruf yang terkenal Jib. Maka kamu akan lihat bagaimana atau kadar atau sejauh mana yang namanya fanatik buta itu mempengaruhi penganutnya, yaitu mereka ini. Nah, maksudnya begini, siapapun yang membaca kitab yang disebutkan tadi, maka akan mengetahui bagaimana fanatik buta memang betul membutakan dia dan orang-orang semacam dia. Sudah tidak peduli dengan ini itu, tidak, karena sudah fanatik, kemudian punya khayalan, punya keinginan, punya hipotesa, ini saja yang diungkapkan, Bahkan kadang-kadang fanatisme yang buta ini, yang berlebihan, yang tidak pada tempatnya ini, yang ajibah, yang mengherankan ini, kata beliau, seringkali fanatisme yang buta, yang mengherankan ini, seringkali membawa orang yang fanatik atau penganutnya yang memiliki fanatisme tersebut, bahkan seringkali membawa atau menyeretnya, melepaskan dirinya dari kemuliaannya, dari kehormatannya, dan seringkali membawa orang-orang yang punya mereka ini, yang punya fanatisme yang buta, yang mengherankan ini, fanatisme mereka membawa mereka kemana? Membawa mereka jauh dari namanya kemuliaan, jauh dari namanya kehormatan, membawa mereka tidak memperdulikan dan membawa mereka ke arah kebodohan. Seperti orang bingung, orang yang bodoh, orang yang tidak peduli, padahal dalil-dalil, hakikat yang sangat jelas, nampak jelas ada di hadapannya. Allah. Ini fanatisme gila. Fanatisme itu buta, lihat, fanatisme yang tidak berdasar, tidak pada tempatnya ini. Jadi dia, orang ini, Jib ini memiliki fanatisme. Fanatisme yang buta. Kemudian memiliki hipotesa, andai-andai dalam benaknya, dan andai-andainya ini dipaksakan, diungkapkan, tanpa mengemukakan satupun bukti sejarah yang ilmiah, tidak. Tanpa mengemukakan itu. Ini unik dan lucu dan aneh dan mengherankan sekali. Karena fanatisme yang ada
dalam hatinya ini, yang ada dalam benaknya ini, maka fanatisme itu menyeret dia kepada kehinaan. Sudah tidak terhormat lagi ini orang. Orang terhormat yang mencari kebenaran itu tidak mungkin akan mengindahkan, akan meremehkan, akan menyepelekan, akan membuang namanya dalil yang kuat. Nggak mungkin. Ini ada dalil yang kuat, kemudian menjamkan mata. Ini kan orang hina sekali. Menghinakan dirinya sendiri. Wal'iyadzubillah. Baik. Kita cukupkan insyaAllah. Pada kesempatan yang akan datang kita akan perluas lagi penjelasan kita. Oleh karenanya ikuti terus daras ini, pelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan segala urusan kita, memberkahi kita semuanya, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadin niyyah wa ala kulli salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.